Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Purwati, salah satu mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video yang berjudul Anak yang Berbeda, Hak yang Sama. Mengingat bahwa pendidikan itu bukan hanya hak bagi mereka yang kita anggap normal, melainkan hak bagi semua anak, termasuk anak yang seringkali kita anggap berbeda. Karena pendidikan itu bukan hanya membuat seorang menjadi pintar, tetapi membuat semua manusia merasa layak dan juga aman dalam ruang lingkup pendidikan tersebut. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengajak semua anak dengan seluruh keberagaman kemampuan, hambatan, dan latar belakang untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Dalam pendekatan ini, yang diubah itu bukan anaknya, melainkan cara sekolah merancang pembelajaran, lingkungan, dan sikap pendidik. Di Indonesia, landasan hukumnya diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mewajibkan sekolah memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut penelitian Nofrizal dan Manaf pada tahun 2024, pendidikan inklusif ini tidak hanya memberi ruang belajar, tetapi membangun empati, kolaborasi, dan penghargaan terhadap perbedaan di dalam kelas. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang menerima semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, lalu menyesuaikan sistem pembelajaran agar semua bisa berkembang. Setidaknya ada 7 kategori PDBK. Di antaranya, peserta didik dengan hambatan Autism Spectrum Disorder, hambatan intelektual, hambatan fisik motorik, hambatan majemuk, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, dan peserta didik cerdas istimewa dan berbakat. Model pelaksanaannya dapat berupa kelas reguler dengan penyesuaian pembelajaran, guru pendamping khusus atau GPK, penggunaan media belajar yang adaptif, dukungan teman sebaya atau peer support. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Menurut Sari dan kawan-kawan, pada tahun 2022, sekolah inklusif memberi manfaat ganda. Bagi siswa berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar bersama teman sebayanya. Nah, sedangkan bagi siswa reguler, mereka belajar tentang empati, keberagaman, dan juga kolaborasi. Nah, pada saat ini, sudah ada lebih dari 40.000 sekolah inklusi di Indonesia berdasarkan data tahun 2023. Jumlah ini akan terus bertambah seiring program pemerintah yang memperluas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem ini antara lain SDN di Kota Tangerang, MAN 2 Sleman di Yogyakarta, serta berbagai sekolah lain di banyak provinsi. Nah, ini membuktikan bahwa inklusi bukan lagi wacana, tetapi sudah berjalan di banyak ruang belajar di Indonesia. Pendidikan inklusif tidak dapat dijalankan oleh satu orang guru saja. Ia membutuhkan kolaborasi. Menurut Nabila dan Ulfani pada tahun 2023, keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kerjasama antara guru reguler, guru pendamping, terapis, psikolog, orang tua, dan juga lingkungan sekolah. Contohnya, guru reguler menyampaikan materi utama, guru pendamping menyesuaikan tugas sesuai kebutuhan siswa, terapis membantu perkembangan emosional dan fisik, dan yang terakhir, orang tua melanjutkan pembelajaran di rumah. Nah, ketika kolaborasi ini terjadi, inklusi tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi budaya. Nah, dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusif ini masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, masih adanya stigma bahwa anak berkebutuhan khusus itu menghambat akses. Yang kedua, fasilitas sekolah yang belum ramah akses. Yang ketiga itu ada guru yang masih belum dilatih secara khusus. Dan yang terakhir atau yang keempat, kebijakan sekolah yang belum seragam.
Nah, menurut Sari dan kawan-kawan pada tahun 2022, hambatan terbesar itu bukan terletak pada anaknya, tetapi pada sistem pendidikan yang masih belum siap menerima perbedaan. Namun, di sejumlah tempat, upaya nyata sudah dimulai. Contoh nyata lainnya juga ada di IAIN Pontianak. Pada tahun 2023, IAIN Pontianak menjadi perguruan tinggi pertama di Kalimantan Barat yang membuka layanan inklusi bagi mahasiswa disabilitas melalui MOU dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan nyata, kampus memberi pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa disabilitas. Mereka juga difasilitasi untuk bergabung dalam UKM, bahkan diarahkan untuk berkarir sebagai atlet melalui NPCI Kalimantan Barat. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa inklusi bukan sekedar teori, tetapi bisa diwujudkan ketika lembaga pendidikan benar-benar berkomitmen. Nah, pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan hanya soal metode mengajar, tetapi tentang memanusiakan manusia. Anak berkebutuhan khusus itu tidak meminta keistimewaan, mereka hanya meminta kesempatan yang sama untuk duduk di kelas yang sama, belajar dari guru yang sama, dan tumbuh bersama teman yang sama. Karena pendidikan yang baik bukan hanya yang membuat anak seragam, tetapi yang mengizinkan setiap anak menjadi dirinya sendiri.